anggota kelompok Alfi Nura Siregar, Damayani, Anita Fauzia Sembiring, Rifka Denisa Sebro, dan Talita Salsabila. Berikut ini adalah tujuan praktikum, dasar teori serta alat bahan yang digunakan, bisa dibaca sendiri soalnya kalau dibacakan durasinya kepanjangan. Cara kerjanya bisa dilihat dalam video. Langkah pertama adalah ambil kertas aluminium lalu gunting sesuai kebutuhan. Kemudian ambil sampel daun nangka lalu pisahkan dari tulang daunnya. Setelah dipisahkan, timbanglah sampel sebanyak 100 mg dengan alas kertas aluminium tadi. Setelah ditimbang, sampel dipotong kecil-kecil untuk memudahkan penggerusan. Kemudian masukkan ke dalam mortar untuk digerus. Suasana dalam laboratorium. Untuk memudahkan penggerusan, tambahkan GPX1 sebanyak 100 ml ke dalam mortar, lalu gerus sampai halus. Setelah sampelnya halus, ambillah menggunakan spatula lalu masukkan ke dalam microcentrifuge tube. Kemudian tambahkan lagi 300 ml GPX1 ke dalam microcentrifuge tube. Lalu larutkan dengan menggunakan vortex selama 10 detik. Setelah di vortex, masukkan microcentrifuge tube ke dalam. Tabung inkubasi dengan suhu 60 derajat selama 10 menit. Setiap 5 menit sekali ambil tubuh untuk melakukan vortex selama 10 detik. Pada waktu yang sama, siapkan elution buffer sebanyak 400 ml untuk dipanaskan pada suhu 60 derajat yang akan digunakan pada tahap elusi. Setelah inkubasi selama 10 menit, ambil tubuh lalu tambahkan 100 ml GP2. Lalu larutkan kembali dengan menggunakan vortex. Setelah itu, inkubasi di dalam freezer selama 3 menit. Letakkan filter column ke dalam collection tube 2 ml lalu masukkan campuran sampel yang telah diinkubasi sebelumnya. Lalu sentrifugasi dengan kecepatan 1000 kali selama 1 menit. Setelah semenit, keluarkan dari dalam mesin sentrifugasi. Setelah selesai, lepaskan filter column dan pindahkan cairan pada collection tube ke dalam microcentrifuge tube 1,5 ml dengan hati-hati. Timbang berat bersih campuran sampel. Siapkan JP3 buffer. Tambahkan sebanyak 1,5 dari volume sampel ke dalam centrifuge tube. Larutkan menggunakan vortex selama 5 detik. Letakkan GD column ke dalam collection tube 2 ml, lalu pindahkan sebanyak 700 ml campuran sampel ke dalam GD column tersebut. Lalu sentrifugasi dengan kecepatan 16.000 kali dalam waktu 2 menit. Buang cairan pada collection tube lalu letakkan kembali GD column ke dalam collection tube 2 ml. Sentrifugasi kembali dengan kecepatan 16.000 kali dalam waktu 2 menit. Setelah 2 menit, angkat dan keluarkan tube dari dalam sentrifugasi. Kemudian tambahkan 400 ml Y1 buffer ke dalam GD column. Sentrifugasi lagi dengan kecepatan 16.000 gram selama 30 detik. Tambahkan 100 ml buffer elusi yang telah dipanaskan sebelumnya, lalu diamkan dalam waktu 5 menit untuk memastikan buffer elusi terserap sempurna. Larutan yang terdapat pada microcentrifuge tube 1,5 ml merupakan hasil DNA pemurnian DNA purified. Pengujian hasil ekstraksi dilakukan secara kualitatif
yaitu dengan mengamati ada atau tidaknya DNA melalui hasil elektroforesis, lalu divisualisasikan dengan UV spektrofotometer. Hasil visualisasi elektroforesis gel ELVO menunjukkan keberadaan DNA dari sampel yang telah diisolasi menggunakan kit. Sampel yang berhasil menunjukkan pita DNA yang jelas dan tajam pada gel agarosa. Setelah dilakukan elektroforesis, pita DNA hanya ditemukan pada sampel daun kembang sepatu dan daun mangga. Bentuk pita DNA 1 sampel daun kembang sepatu terlihat pita DNA utuh, terang, dan berada pada ukuran yang sesuai dengan fragmen DNA target. Sedangkan bentuk pita DNA 2 sampel daun mangga tampak terfragmentasi atau seperti samar kabur. Menurut Haryadi 2018, tahapan lisis adalah tahapan penting yang mempengaruhi kesuksesan isolasi DNA. Metode lisis yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan DNA. Selain itu, faktor penting lainnya yang bisa mempengaruhi isolasi DNA adalah kondisi daun dan yang terlalu lama akan menyebabkan meningkatnya aktivitas senyawa tertentu, sehingga daun menjadi layu dan rusak. Kemudian terdapat 3 faktor penentu lainnya dalam proses ekstraksi dan purifikasi DNA secara optimal, antara lain proses penghomogenan jaringan tanaman, komposisi penambahan larutan buffer pada saat penggerusan daun atau jaringan tanaman sampel, dan penghilangan enzim penghambat polisakarida. Kesimpulan dan daftar pustaka bisa baca sendiri untuk mempersingkat durasi video.